Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang kalian di background video ini tadi video yang saya buat tadi siang tentang penolakan pendirian rumah ibadah yang terjadi di Kabupaten Kuburaya di Kalimantan Barat. Dan luar biasanya Bupati langsung turun tangan dan juga Wakil Gubernur. Mereka bagi saya luar biasa banget gitulah. Mereka langsung turun tangan. Nah, pada video kali ini ada dua yang menjadi sorotan yang perlu kita reaction, yaitu tentang Ketua RT. Jadi dianggap bahwa beliau ini terlibat. Tapi justru dalam video yang akan kita lihat ini nanti, dia menolak tuduhan itu. Bagi dia itu tidak berdasar, karena menurut dia harusnya Pak Bupati itu cross check dulu lah. Kemudian yang kedua yang saya sorot adalah tentang komentar dari ibu-ibu yang mempertanyakan di mana keberadaan Pak Menteri, apa yang dia lakukan ketika menghadapi atau mendengar kondisi seperti ini di negeri kita ini. Dan menurut saya juga itu perlu dipertanyakan. Mari kita menonton video ini sampai selesai. Ya teman-teman, seperti yang kalian lihat ya, di belakang saya ada juga video Bapak Ketua RT ini. Kemudian ada juga yang dianggap oknum yang menjadi pelaku. Nah, bagaimana menurut kalian? Karena menurut saya tadi di surat-surat itu kan ada namanya. Ya kalau ada namanya ya udahlah, mengaku aja. Dan kalau memang dipalsukan ya udah ditelusuri. Kalau soal Bapak Bupati, kalau memang dia ngomong ya bukan dia salah. Kan dia kan menerima laporan dan dia ngomong sesuai apa yang ada yang dia terima gitulah. Jadi bagi saya Pak Bupatinya tidak salah dalam hal ini. Kemudian mari kita menonton video dari ibu-ibu yang mempertanyakan soal keberadaan Pak Menteri atau tanggapannya. Mari kita tonton video ini. Belum hilang ingatan kita dari peristiwa Depok yang warganya menolak pendirian gereja. Ini ada lagi di Kuburaya, Kalimantan Barat ketika HUT-nya yang ke-18, ini RT-nya menolak untuk pendirian gereja Katolik. Bahkan bupatinya sudah berkata tegas tidak mentolerir apapun alasannya yang namanya intoleransi. Ya, ini bupatinya tegas banget. Ini kan disayangkan banget karena daerah Indonesia itu kan banyak banget ya. Kemarin di Depok, ada yang di Sukabumi, ini di Kalimantan, besok nggak ngerti di mana lagi. Jadi kalau misalnya tindakannya itu hanya dari daerah per daerah, kota ke kota, nggak akan ada selesainya, karena di sana juga yang lainnya juga pasti berpikir di sana nggak diapa-apain kok, berarti boleh. Nah, harusnya diharapkannya nih, kan kita tuh ada Menteri Agama yang menaungi agama-agama di Indonesia. Buatlah kebijakan yang tegas untuk kerukunan umat beragama semua, sehingga tidak ada kejadian seperti ini lagi. Kan sudah jelas, beribadah itu adalah hak asasi setiap warga, bahkan dijamin oleh negara. Teman-teman, belum beres satu masalah intoleransi yang terjadi di Cidau, teman-teman. Menyusul lagi waktu itu kasus intoleransi yang ada di Depok, ya, di Depok khususnya di Cilodong, teman-teman, di mana di situ masyarakat menolak berdirinya sebuah gereja dengan alasan bahwa pihak gereja ya tidak pernah bermediasi dengan masyarakat, tidak pernah berdiskusi dengan masyarakat setempat. Katanya begitu alasannya. Dan sementara izinnya sudah keluar. Ya, itu sepertinya sangat mengada-ngada ya teman-teman. Tidak mungkin pemerintah mengeluarkan izin kalau persyaratannya belum dipenuhi, ya kan?
Bahkan kalau kita mau jujur teman-teman ya, tidak ada perlu izin untuk mendirikan rumah ibadah. Tidak ada, teman-teman. Tidak ada yang bisa punya otoritas untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan seseorang beribadah. Karena itu urusan dia dengan Tuhannya. Begitu. Tidak ada campur tangan manusia soal ibadah. Ya. Kita salut dengan Bupati Kuburaya, Kalimantan Barat, teman-teman. Yaitu Bapak Sujiwo. Ya, ini bupati yang patut diberikan hadiah. Ya, hadiah penghargaan dalam bidang toleransi, teman-teman. Karena beliau dengan tegas ya mengatakan bahwa penolakan yang dilakukan oleh masyarakat ya terhadap berdirinya sebuah gereja Katolik di sana itu tidak berdasar. Ya. Dan beliau mengatakan tidak akan memberikan ruang sedikit pun untuk kelompok-kelompok intoleran. Tidak akan. Bahkan akan ditindak tegas. Ya, karena kata Bupati Sujiwo ya bahwa yang menjadi biang kerok terjadinya peristiwa-peristiwa intoleransi di Indonesia ini adalah SKB 2 Menteri. Itu juga yang saya suarakan berulang kali, teman-teman. Biang keroknya itu adalah SKB 2 Menteri. Mengapa jadi biang kerok? Karena persyaratan untuk berdirinya sebuah rumah ibadah disalahgunakan oleh kelompok-kelompok intoleran. Seolah-olah mereka yang punya kuasa begitu. Ya, mereka bisa kendalikan sebuah rumah ibadah boleh berdiri atau tidak. Sekelompok orang boleh beribadah atau tidak, itu ada di tangan mereka. Mereka pegang SKB 2 Menteri. Makanya saya bilang, SKB 2 Menteri ini cabutlah ya. Pak Menteri Agama, cabutlah. Ya kan? Bapak Menteri Dalam Negeri, cabut ya. Ini ulah kalian. Ya kan? Terjadi banyak kasus intoleransi yang ada di Indonesia gara-gara SKB 2 Menteri ini. Orang mau beribadah atau tidak bisa diatur ya, tidak perlu izin dari siapapun karena itu langsung perintah dari Tuhan yang disembah gitu kan. Tidak ada campur tangan manusia begitu. Justru kita mendorong semua umat beragama ini ya rajin ibadah supaya dia menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Sejauh ajarannya itu memang baik, pasti dia akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau masyarakat semuanya pribadinya baik, ya, tingkah lakunya baik, ya kan, pola pikirnya baik, maka negara ini akan maju gitu. Tapi kalau Indonesia dipenuhi oleh masyarakat yang pikirannya picik, cuma sejengkal, ya kan, itu negara ini nggak pernah maju, tidak akan pernah maju. Saya sangat menghargai, sangat memberikan apresiasi yang sangat tinggi untuk Bapak Bupati Sujiwo, ya, Bupati dari Kuburaya. Saya sangat setuju dengan Bapak. Teruskan Pak. Bapak benar bahwa aturan, ya, untuk beribadah itu sudah diatur di konstitusi kita. Negara menjamin setiap orang untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Pegang itu, jangan pegang yang lain. Ya, menurut saya apa yang disampaikan oleh kedua ibu ini luar biasa banget. Tadi yang pertama kan mempertanyakan harusnya kalau memang dicacarannya Pak Menteri langsung turun tangan, ya ini menjadi pelajaran untuk semua, bukan hanya untuk daerah tertentu. Karena sudah 3 kasus loh dari bulan Juni, Juli, ya udah 3 kasus terjadi. Apa yang dia lakukan? Dan kemudian ibu yang satu juga tadi kan beri komentar. Baik, mari kita menonton kembali tanggapan dari Pak Bupati. Memang sih di video sebelumnya saya sudah memberikan, tapi mungkin ada yang belum nonton. Mari kita tonton lagi pernyataan dari Pak Bupati. Mari kita tonton video ini sampai selesai. Selama saya masih Bupati dan Pak Sukir sebagai Wakil Bupati, kami tidak akan berikan ruang sejengkal pun kepada kelompok-kelompok intoleran.
kepada kelompok-kelompok yang anti toleransi. Ini sudah jelas. Kembali ke persoalan ini, kebetulan saya dengan Bapak Antonius dan beberapa teman semuanya hari ini hadir di sini. Saya sudah bisa mendengarkan tadi dari Pak Kades dan jajarannya. Kemudian sudah kami tampung. Kemudian kita juga mendengarkan dari pihak gereja. Memang sebenarnya yang membuat kadang-kadang polemik adalah berkaitan dengan SK bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Itu yang kadang-kadang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang memang kelompok-kelompok intoleran. Betul nggak Pak Antonius? Sebenarnya masalah beribadah ini sudah jelas di konstitusi. Di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Jangankan agama, kepercayaan saja itu dilindungi oleh konstitusi, Pak Antonius. Betul nggak? Betul. Gitu loh. Betul, Pak. Kemudian juga dijamin tentang peribadatan, bahwasanya negara menjamin kepada setiap umat untuk melakukan peribadatannya secara tenang, tentram, dan damai. Lah kalau sekarang ingin beribadah tenang, tentram, damai, tentunya harus di rumah ibadah. Ini yang mesti saya luruskan. Makanya saya akan ambil suatu kebijakan bersama Pak Wabub. Pertama, kami mohon kepada Pak Kades untuk segera melakukan konsolidasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penolakan itu sebaiknya tidak dilakukan. Dan kemudian saya bersama Pak Kapolres, Forkopimda yang lainnya, Pak Wabub, teman-teman DPRD akan mengawal ini supaya bisa berjalan pembangunannya. Kemudian saya minta tolong Pak Antonius tetap harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang diamanatkan oleh surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Nanti Pak Kades tolong dibantu beliau untuk terpenuhinya itu. Saya yakin bisa kok, bisa. Dan itu saya yakin hanya segelintir orang. Percayalah, segelintir orang yang sebenarnya surat ini tidak harus keluar kemana-mana, tapi ada oknum yang sudah memviralkan. Tapi sekali lagi, saya bersama Pak Wabub, Forkopimda, teman-teman DPRD akan mengawal supaya ini pembangunan tetap harus berjalan sesuai rencana. Karena ada 1.000 lebih umat Katolik yang sekarang ada di Desa Kapur ini yang beribadah berpindah-pindah karena memang tidak ada tempat. Itu yang saya tangkap. Saudara, terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini. Kalau kalian suka, berikan like kalian, berikan tanggapan komentar kalian terhadap kasus ini. Apa yang menjadi komentar kalian, silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.